Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi guna untuk menyelesaikan tugas dari Ibu Wulantri Puji Utami tentang simple present tense. Mungkin banyak dari kita yang sudah mengetahui apa itu simple present tense karena materi ini sudah banyak disinggung di bangku sekolah menengah. Nah, bagi yang belum mengetahui apa itu simple present tense, saya akan sedikit menjelaskan. Jadi simple present tense adalah tense yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dan pada simple present tense ini biasanya sering digunakan dalam bahasa Inggris. Dan simple present tense ini mempunyai ciri khusus pada keterangan waktu yang merupakan petunjuk menyatakan keadaan sekarang atau sebuah kebiasaan. Coba lihat beberapa contoh keterangan waktu berikut ini. Yang pertama, always atau selalu. Yang kedua, usually atau biasanya. Yang ketiga, generally atau umumnya. Yang keempat adalah often atau sering. Nah, selain itu, simple present tense juga memiliki ciri khas lain. Yang pertama, dalam menggunakan verbs bentuk pertama atau infinitive verbs seperti go, see, play, work. Untuk subjek yang terdiri dari orang ketiga tunggal seperti Rodi, Lina, he, she, it, and the red, maka pada kata kerjanya dapat imbuhan s ataupun is. Yang kedua, sedangkan buat kalimat tanya akan terdapat kata do atau does di depan subjek dan pada kalimat negatifnya akan terdapat imbuhan kata do not atau does not di belakang subjek. Nah, yang ketiga, apabila kalimat tersebut terdapat kata do, does, do not, does not, maka imbuhan s atau is pada kata kerjanya harus dihilangkan. Saya di sini akan melanjutkan materi simple present tense tentang rumus simple present tense. Rumus simple present tense verbal. 1. Kalimat positif. Kalimat positif menggunakan rumus subjek ditambah verb 1 dengan imbuhan s atau es ditambah objek. Pada penggunaan akhiran s atau es hanya untuk subjek berupa he, she, it. Dan akhiran s atau es pada kata kerja tidak berlaku untuk subjek I, you, they, we, dan sejenisnya. Penambahan s atau es hanya untuk kalimat positif. Yang kedua, kalimat negatif. Kalimat negatif mempunyai rumus subjek ditambah do atau does ditambah not ditambah verb 1 ditambah objek. Yang ketiga, kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan mempunyai rumus do atau does ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek ditambah tanda tanya. Bila subjek I, you, they, we, maka menggunakan do. Dan bila subjek he, she, it, maka menggunakan does. Contoh simple present. Contoh kalimat positif. A. I live in a small town. Saya tinggal di sebuah kota kecil. B. She goes to office every day. Dia pergi ke kantor setiap hari. Yang kedua, contoh kalimat negatif. A. I do not live in small town. B. She does not go to office every day. Yang ketiga, contoh kalimat tanya. A. Do I live in small town? B. Does she go to office every day? Hello, I am Dimas. What is your name? Hi, I am Age. Are you new here? Yes, I am. Where do you come from? I am from Jakarta. Do you live with your parents? No, I live with my aunt. Do you work with Dimas? Yes, I do.
I go to work after class. Present continuous tense adalah bentuk tenses yang digunakan seseorang pada saat melakukan suatu kegiatan ataupun suatu aktivitas yang sedang berlangsung. Tenses ini berfungsi untuk menyatakan suatu kegiatan seseorang yang sedang dilakukan atau yang sedang dikerjakan pada saat itu juga. Ciri-ciri keterangan waktu yang sering digunakan pada present continuous tense adalah seperti now, right now, today, dan lain sebagainya. Keterangan waktu yang sering digunakan pada saat pembicaraan biasanya seperti this month, this year, this week, this semester, dan lainnya. Rumus present continuous tense dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk kalimat positif. Yang kedua, bentuk kalimat negatif. Dan yang ketiga, bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yang pertama adalah bentuk kalimat positif. Rumus kalimat positifnya yaitu subjek I, we, they, he, she, it, you, plus to be, am, is, are, plus verb ing. Example, we are studying today. She is washing her clothes for this time. He is sleeping right now. Yang kedua yaitu bentuk kalimat negatif. Rumus kalimat negatifnya yaitu subjek I, we, they, he, she, it, you, plus to be, am, is, are, plus not, plus verb ing. Example, I'm not playing basketball right now. She is not sleeping right now. We are not studying today. Yang ketiga yaitu bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Rumus kalimat interrogatifnya adalah to be, am, is, are, plus subject I, we, they, he, she, it, you, plus verb ing. Example, are we studying today? Are you playing basketball right now? Is she sleeping right now? Contoh penggunaan kalimat. Bentuk present continuous tense secara khusus digunakan untuk keadaan berikut. Yang pertama, untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Example, it is raining and I'm waiting for my mother to pick me up. Yang kedua, untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Example, this semester Arnold is taking 5 classes. Yang terakhir, untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Example, she is spending her holiday in Bangkok next week. Halo, Sarah in here. Hi Sarah, it's me Septi. How are you? I am fine, and you? I'm fine too. What are you doing, Sar? I'm reading a book. What's up, Sep? Are you busy today? I think no. Can you help me? What can I do for you, Sep? Do you have an English dictionary? I need one for my English homework. Actually, I have just a dictionary. But I think my brother has another dictionary. I will lend it for you. Thanks, Sar. I will come to your house this evening. Okay, I will prepare that dictionary for you. Okay, see you.